Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan coba menjelaskan tentang analisis regresi sederhana. Regresi artinya adalah merupakan suatu studi ketergantungan satu atau lebih variabel bebas terhadap variabel tidak bebas dengan maksud untuk meramalkan nilai variabel tidak bebas. Tujuan dari regresi ini untuk memprediksi besar variabel depend dengan menggunakan variabel independ yang sudah diketahui nilainya. Kita tentu sering mendengar antara korelasi dan regresi. Apa bedanya? Korelasi hanya menunjukkan sekedar hubungan. Dalam korelasi variabel tidak ada istilah tergantung dan variabel bebas. Sementara regresi adalah menunjukkan hubungan pengaruh. Dalam regresi terdapat istilah tergantung dan variabel bebas. Regresi terbagi atas dua. Yang pertama ada regresi linear sederhana dan yang kedua adalah regresi linear ganda. Apa bedanya? Untuk regresi linear sederhana, metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab terhadap variabel akibatnya. Sementara regresi linear ganda ini memiliki beberapa variabel bebas, lebih dari satu variabel bebasnya. Pada kesempatan ini yang akan kita bahas adalah regresi linear sederhana. Fungsi dari regresi linear sederhana adalah untuk menganalisis hubungan linear antara satu variabel independen atau variabel bebas dengan satu variabel depend atau variabel tak bebas. Dalam menyelesaikan regresi linear sederhana itu bisa dengan menggunakan persamaan matematik dan juga menggunakan SPSS. Sekarang kita akan lihat persamaan matematik yang digunakan untuk regresi linear sederhana. Persamaan adalah Y sama dengan A plus BX, di mana Y adalah nilai yang diramalkan, A adalah konstanta, B koefisien regresi, X variabel bebas. Untuk mencari B, kita menggunakan persamaan yang ada di sini. Jumlah sampel dikali dengan jumlah X kali Y dikurang jumlah X dikali jumlah Y dibagi jumlah sampel X pangkat 2 dikurang jumlah X dipangkatkan. Untuk A kita hitung dengan menggunakan sigma Y dikurang B dikali sigma X dibagi N. Sekarang kita akan coba lihat contoh kasus dalam regresi linear. Seorang mahasiswa akan meneliti apakah terdapat pengaruh promosi terhadap volume penjualan pada perusahaan-perusahaan di Kabupaten Pasaman. Untuk kepentingan penelitian tersebut diambil 8 perusahaan sejenis yang telah melakukan kegiatan promosi. Dalam menyelesaikan masalah linear dengan menggunakan persamaan matematis, pertama kita tentukan dulu judulnya. Judulnya adalah pengaruh biaya promosi terhadap penjualan perusahaan. Yang jadi pertanyaan, apakah terdapat pengaruh positif biaya promosi terhadap penjualan perusahaan? Dugaan awalnya adalah terdapat pengaruh positif biaya promosi terhadap penjualan perusahaan. Dari sini kita akan menentukan kriteria penerimaan hipotesis. H0 tidak terdapat pengaruh positif biaya iklan terhadap penjualan perusahaan. HA terdapat pengaruh positif biaya iklan terhadap penjualan perusahaan. Jika B kecil dari 0, T hitung kecil dari tabel yang diterima adalah H0. Tapi jika B besar dari 0 dan T hitungnya juga besar dari T tabel, maka yang diterima adalah HA. Sekarang kita akan coba menghitung data yang sudah dikumpulkan. Penjualan dari 8 perusahaan yang juga melakukan promosi. Ketika melakukan analisis data, maka kita akan menentukan persamaan regresi, menentukan nilai prediksi, menentukan koefisien determinasi, kesalahan baku estimasi, kesalahan baku koefisien regresi, nilai F hitung, nilai T hitung, dan kesimpulan yang akan ditarik. Dari nilai Y dan nilai X yang sudah dikumpulkan, maka kita cari X kali Y, X pangkat 2, Y pangkat 2. Dengan menggunakan persamaan linear sederhana, maka diperolehlah persamaannya Y sama dengan 40,082 ditambah 1,497X. Sekarang untuk menentukan nilai prediksinya kita masukkan kita masukkan angka ke dalam persamaan di atas sehingga diperoleh tabel sebagai berikut. Lalu dihitung koefisien determinasi dan koefisien determinasi disesuaikan.
Setelah itu dilanjutkan dengan kesalahan baku estimasi, diperoleh besarnya adalah 6,1576. Standar error koefisien regresi diperoleh angka 0,359. Dilanjutkan dengan uji F. Apakah regresi ini bisa digunakan untuk menguji pengaruh promosi terhadap penjualan? Maka dihitunglah nilai F. Hitungnya diperoleh 17,367. Karena 17,367 lebih besar dari F tabel, maka persamaan regresi dinyatakan baik. Selain uji F, kita lanjutkan dengan uji T. Fungsinya adalah untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung. Jika T hitungnya kecil dari T tabel, maka HO yang diterima. Tapi jika T hitung besar dari T tabel, maka HA yang diterima. Sekarang diperoleh T hitungnya sebesar 4,167. Artinya, T hitung lebih besar dari T tabel, maka HA yang diterima. Artinya ada pengaruh promosi terhadap penjualan. Itu adalah cara menggunakan persamaan matematik yang lumayan memerlukan hitungan yang agak banyak. Sekarang kita coba dengan menggunakan SPSS. Di sini saya menggunakan SPSS 26 dengan menggunakan data yang sama sehingga diperoleh output sebagai berikut. Hasil dari tabel sumari pada bagian R adalah besarnya 0,862 dan koefisien determinasinya sebesar 0,743. Ini menunjukkan pengertian bahwa penjualan dipengaruhi sebesar 74,3% oleh promosi produk. Ya, jadi angkanya sangat besar ya, 74,3%. Sementara sisanya itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Semakin kecil angka R², semakin lemah hubungan kedua variabel. Semakin besar angka R², maka semakin besar juga hubungan kedua variabel. Dari uji ANOVA ditampilkan hasil diperoleh F-nya adalah 17,367 dengan tingkat probabilitas signifikannya 0,006. Oleh karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05, maka model regresi bisa dipakai untuk memprediksi penjualan. Jadi berdasarkan uji ANOVA, regresi ini cocok untuk memprediksi penjualan berdasarkan promosi yang dilakukan. Untuk uji koefisiennya, dari hasil uji koefisien pada bagian ini dikemukakan nilai sebesar 40,082 dan B-nya 1,497 serta harga T hitung dan tingkat signifikansinya adalah 0,006 dari tabel. Dapat diperoleh persamaan hitung regresi sederhananya adalah Y sama dengan A plus BX sama dengan 40,082 ditambah 1,497X. Hipotesis teknik probability, tabel koefisien diperoleh variabel promosi produk dan penjualan nilai signifikan sebesar 0,06. Kemudian dibandingkan dengan probabilitas 0,05, ternyata nilai probabilitas lebih besar dari nilai signifikan. Artinya 0,05 lebih besar dari 0,06. Maka HO ditolak dan HA yang diterima, artinya signifikan. Dan ini terbukti bahwa promosi produk berpengaruh signifikan terhadap penjualan. Berdasarkan normal probability plotnya, di sini bisa kita lihat gambar memperlihatkan penyebaran dari data yang ada pada variabel tersebut membentuk garis regresi linear karena titik-titik terletak mendekati atau sekitar garis lurus. Ini bisa kita lihat pada gambar. Dari kedua metode yang digunakan baik secara matematik dan juga menggunakan SPSS, maka dapat ditarik kesimpulan terdapat pengaruh positif biaya periklanan terhadap volume penjualan. Diharapkan sebaiknya perusahaan terus meningkatkan iklan agar penjualan semakin meningkat. Demikianlah paparan saya tentang regresi linear sederhana, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.